wabarakatuh. Nama saya Nisrina Nadifa Salsabila. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ishak selaku pengampu dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam yang telah mengajarkan dan membimbing kami, khususnya saya, pada prodi tersebut. Tugas ini diberikan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baik semua teman-teman, semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membacakan hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Oke, langsung saja ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat itu sedang duduk di dekat Rasulullah. Dzata yaumin idza tala'a alaina rajulan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Syadidu bayadi athiyab syadidu sawadi asy'ari. Mengenakan baju putih dan memiliki rambut yang hitam pekat. La yara alaihi atharu al-asafri wala ya'rifuhu minna ahad. Dari tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun dari kita atau dari para sahabat itu yang mengenal dia. Jadi itu nggak ada tanda-tanda kayak bajunya lecak atau rambutnya berantakan, itu nggak ada. Hatta jalasu ilan nabi. Lalu ia segera duduk di hadapan Nabi SAW. Fa'asnada ruktabaihi ila ruktabaihi. Lalu lutut orang itu disandarkan kepada lututnya Nabi Muhammad SAW. Wa wadu'a kafaihi ala fakhidaihi. Dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong ceritakan apa itu Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawabnya, Al-Islam antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan engkau pergi haji ke Baitullah bila engkau mampu. Lalu orang itu berkata, sodaktu, yang artinya itu kamu benar. Lalu di situ para sahabat terheran-heran. Kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Karena kan di lingkungan itu, di sekitar itu, Nabi Muhammad itu orang yang paling benar atau orang yang paling sempurna. Lalu orang itu berkata lagi, akhbirni anil iman. Orang itu berkata kalau misalnya ceritakan apa itu iman. Lalu Nabi Muhammad menjawabnya, al-iman antu minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Lalu orang itu berkata lagi, sodaktu, engkau benar. Belum selesai terheran-herannya para sahabat, di situ ditambah lagi para sahabat terheran karena orang itu bilang kalau misalnya itu benar juga gitu. Lalu orang itu berkata lagi, akhbirni anil ihsan. Coba jelaskan apa itu ihsan. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawabnya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun emang engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Lalu orang itu lagi menjawab, sodaktu. Dan di situ
Para sahabat tambah terheran lagi. Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa seorang muslim itu harus beriman, harus berislam, Islam itu harus beriman sama ihsan. Jadi iman, ihsan, Islam itu dalam kesatuan, harus keseluruhannya. Gak boleh yang namanya aku mau cuman iman doang, gak mau Islam doang, itu gak boleh. Karena Islam itu pasti harus beriman kepada Allah. Seseorang yang beriman, dia pasti bersaksi kalau misalnya Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Berbeda sama orang yang bilang kalau misalnya aku percaya kalau misalnya Allah itu ada. Itu berbeda sama orang yang bilang kalau misalnya aku bersaksi bahwa Tuhan yang berhak disembah itu Allah. Kalau orang yang bilang kalau misalnya aku percaya kalau Allah itu ada, itu pasti dia percaya kalau misalnya selain Allah itu ada Tuhan yang berhak disembah lagi. Jadi jangan keliru, kita harus bersaksi sebaik-baiknya, pokoknya nggak boleh keliru seperti itu kan. Nah terus apa hubungannya ihsan sama iman sama Islam? Seorang yang mau berbuat baik nih, misalnya kayak kita mau berbuat baik, beramal soleh atau berzakat atau sholat deh misalnya. Nah itu tujuan kita sholat itu untuk apa? Kan gak mungkin dong buat hanya untuk buat pamer, biar dikira ini aku nih rajin sholat begitu. Itu kan enggak. Kalau kita seperti itu kan pasti kayak sesuatu ibadah yang sudah kita lakukan itu pasti sia-sia dong, nggak ada pahalanya, terus rugi juga buat kita, nggak dapet apa-apa, udah capek-capek atau mengeluarkan uang banyak misalnya, seperti itu kan. Dari hadis yang sudah dibacakan tadi, kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5 ya, rukun Islam. Yang pertama itu adalah bersaksi kalau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mau masuk Islam itu harus bersyahadat dengan sepenuh hati, dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh, supaya kita diterima sebagai orang muslim. Lalu yakin juga bersaksi kalau misalnya Muhammad itu utusan Allah. Kalau misalnya kita bersaksi kalau Tuhan yang berhak disembah Allah, tapi nggak bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu sama aja sama aja bohong, sama aja kita bukan seorang muslim, bukan seorang yang beriman. Jadi kita harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Kalau kita sudah bersaksi kalau Tuhan yang berhak disembah itu Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tapi kita nggak sholat, itu sama aja kita disebut murtad atau disebut kafir, bukan seorang Islam gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam harus mendirikan sholat wajib yang 5 waktu itu. Yang ketiga itu menunaikan zakat. Nabi Muhammad Allah, bahkan para sahabat aja memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Bahkan para sahabat aja memerangi orang yang tidak membayar zakat, seperti mereka memerangi orang yang murtad gitu. Yang keempat itu adalah menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Dan yang terakhir itu pergi haji jika mampu ya. Jadi semua rukun Islam itu harus dikerjakan dengan baik-baik.